Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laura Isma Amelia dengan NPM 714251009 dari kelas 4C Prodi D4 Teknik Informatika Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi penilaian asesmen tengah semester mata kuliah Algoritma dan Struktur Data 2. Untuk tugas ini, saya mengambil studi kasus berupa aplikasi atau sistem kunjungan kesehatan puskesmas. Aplikasi ini dibutuhkan untuk melihat riwayat kunjungan pasien yang berkunjung atau datang berobat ke puskesmas. Adapun tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah untuk menyediakan sistem yang lebih rapi dan lebih terstruktur untuk pencatatan kunjungan pasien. Yang kedua, mempermudah petugas dalam melakukan input, update, dan penghapusan data. Kemudian, untuk menyajikan riwayat kesehatan pasien dengan lebih cepat dan akurat. Yang terakhir, aplikasi ini digunakan untuk dengan tujuan meningkatkan efisiensi pelayanan pasien di puskesmas. Sebelum saya lanjutkan ke tahapan demonstrasi, saya akan memaparkan terlebih dahulu tools yang dipakai untuk pengembangan aplikasi ini. Aplikasi ini dibangun menggunakan 3 tools yang meliputi Java Maven, Java Swing, dan juga MongoDB. Saya menggunakan Java Maven karena mempermudah pengaturan library seperti MongoDB driver, kemudian digunakan untuk manajemen project dan juga dependensi, dan selanjutnya ada Java Swing. Java Swing ini digunakan karena mempunyai library GUI untuk membuat tampilan desktop. Kemudian mudah digunakan dan tampilannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang terakhir itu ada MongoDB. MongoDB ini berfungsi sebagai database. MongoDB ini tidak perlu membutuhkan struktur tabel yang rumit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan diagram alur aplikasi kunjungan kesehatan ini. Aplikasi ini diawali dengan user melakukan login terlebih dahulu. Di sana nanti terdapat form login di mana user menginputkan username dan password. Namun jika username dan password yang digunakan tidak valid, maka akan kembali lagi ke form login. Kemudian jika username dan passwordnya valid, maka user akan diarahkan ke halaman dashboard. Kemudian di halaman dashboard itu nanti ada menu untuk kelola data kunjungan pasien. Nanti user mengklik menu tersebut, kemudian nanti di halaman kelola data kunjungan pasien ada beberapa menu lagi, termasuk nanti user dapat menambahkan data, kemudian dapat melihat data kunjungan, kemudian juga dapat mengedit data kunjungan pasien, dan juga dapat menghapus. Setelah itu terdapat tombol kembali. Jika memang user mengklik tombol kembali, maka akan diarahkan kembali ke halaman dashboard. Jika tidak, maka sistem akan berhenti di sana. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan aplikasi kunjungan kesehatan puskesmas ini. Saya akan memastikan terlebih dahulu bahwa database-nya sudah connect. Kemudian kita coba running aplikasinya melalui Visual Studio Code. Baik, ini sudah tampil halaman login. Sebelum masuk kita coba terlebih dahulu untuk user yang tidak valid.
Ketika formnya kosong, maka muncul validasi error di mana username dan password wajib diisi. Kita coba masukkan username dan password yang valid. Nah, ketika username dan passwordnya valid, maka user akan langsung diarahkan ke halaman dashboard. Di sini terdapat menu kelola data kunjungan pasien. Kita klik saja. Nah, di sini terdapat beberapa fitur. Di antaranya ada tambah, kemudian ada update, hapus, dan clear. Tambah sendiri ini digunakan untuk menambah data pasien. Kita coba. Nah, ketika form di sini kosong, maka muncul pesan error. Oke, kita coba. Untuk ID kunjungannya sendiri ini sudah default, jadi tidak bisa diubah. Untuk nama pasiennya kita isi. Umur kita isi juga. Untuk tanggal kunjungannya default. Kemudian untuk keluhan atau gejala, misalnya kita isi sakit gigi. Nah, di sini kita dapat memilih dokter yang akan memeriksa. Karena keluhannya sakit gigi, maka user akan mengisinya dengan poli gigi. Sudah, maka kita tambah. Di sini ada pesan bahwa datanya berhasil ditambahkan. Kita lihat di sini sudah bertambah datanya. Kemudian kita juga pastikan di MongoDB-nya apakah datanya sudah bertambah atau belum. Nah, sini data yang bernama Yunita tadi sudah muncul, berarti sudah berhasil. Kemudian kita coba untuk mengubah data. Saya contohkan yang tadi. Sebelum mengubah data, kita harus mengklik datanya terlebih dahulu. Nah, untuk mengedit datanya, kita klik update. Nah, ini datanya sudah berhasil diperbarui. Nah, maka di sini juga akan muncul hasil dari data yang sudah diperbarui. Untuk selanjutnya kita coba hapus, misalnya data yang ini. Datanya sudah berhasil dihapus. Apakah benar berhasil? Nah, datanya memang sudah terhapus di sini. Kita coba cek di MongoDB-nya. Di sini juga sudah hilang datanya. Kemudian selanjutnya
Di sini terdapat tombol kembali, maka akan diarahkan kembali ke halaman dashboard. Kemudian ada tombol logout, kita coba logout. Ini ada validasi apakah user ingin logout atau tidak. Kita coba klik no, maka masih berada di halaman dashboard. Kemudian kita coba klik yes, user akan diarahkan lagi ke form login. Baik, mungkin cukup sekian untuk demonstrasi aplikasinya. Sebelum saya akhiri, saya akan memaparkan ringkasan dari sistem yang saya buat. Aplikasi ini telah menunjukkan bahwa fitur CRUD-nya sudah berjalan, dan aplikasi kunjungan kesehatan ini dapat membantu puskesmas dalam mempermudah pencatatan kunjungan pasien. Kemudian data yang dikelola dalam sistem ini dipastikan tersimpan dengan aman dan lebih terstruktur. Kemudian dapat mengurangi risiko kesalahan pencatatan manual, dapat mempercepat proses pencarian riwayat pasien, dan juga mendukung pelayanan kesehatan yang lebih efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.